Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, Mimin ucapin selamat datang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang skandal Bank Senturi yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, ayo kita masuk ke pembahasannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Sudah tidak asing lagi di telinga kita jika mendengar tentang korupsi, khususnya masyarakat Indonesia yang seringkali menjadi korban sengsara akibat pejabat-pejabat negara yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Banyak sekali kasus korupsi di negara Indonesia ini, baik korupsi yang nominalnya kecil atau bahkan mencapai triliunan rupiah. Tidak heran memang hal tersebut masih sering dilakukan oleh beberapa pejabat negara yang tidak bertanggung jawab. Mengingat hukum yang diberlakukan untuk para pelaku korupsi atau biasa disebut koruptor terlalu ringan jika dibandingkan dengan kesengsaraan rakyat akibat kelakuan mereka yang menimbulkan kerugian negara. Kasus korupsi di Indonesia sangat beragam dan sangat menarik untuk kita bahas. Salah satunya kasus korupsi Bank Senturi yang mengalami kerugian kurang lebih 689,39 miliar. Jumlah yang tidak sedikit memang. Bagaimana kronologinya? Untuk itu, mari kita masuk pada pembahasannya. Permasalahan Bank Senturi muncul sejak akuisisi merger yang tidak dilakukan berdasar persyaratan dan undang-undang yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, syarat penipuan dan tindak money laundering atau pencucian uang oleh pengurus bank. Pengucuran dana FPJP dan PMS ke Bank Senturi adalah termasuk keuangan negara. Di penghujung tahun 2008, publik dikejutkan oleh terkuaknya skandal Bank Senturi. Skala kasus ini demikian besar hingga pemberitaan tindak lanjut persoalannya tidak selesai-selesai hingga 5 tahun berikutnya. Sampai saat ini, kasus tersebut masih kerap disebut-sebut sebagai skandal politik ekonomi nasional yang paling syarat kontroversi dan spekulasi. Bagaimana tidak, kasus ini menyeret nama-nama besar seperti Budiono dan Sri Mulyani. Di satu sisi, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mengklaim bahwa tindakan yang mereka putuskan untuk lakukan saat itu sangat penting dalam rangka menyelamatkan Indonesia dari dampak terburuk krisis ekonomi yang sedang terjadi. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merasa penggelontoran dana sedikitnya 6,76 triliun untuk sebuah bank yang sejatinya telah berada di ambang kebangkrutan. Kebangkrutan tersebut terlampau besar dan menjadikan alasan upaya penyelamatan negara tidak masuk akal. Publik terjepit di antara kedua kubu sembari bertanya-tanya pihak mana yang dapat dipercaya. Bank Senturi merupakan hasil merger dari 3 bank pada tahun 2004, Bank CIC, Bank Danpatch, dan Bank Piko. Pada tahun 2008, kesulitan likuiditas menyerang Bank Senturi. Budiono selaku Gubernur Bank Indonesia berembuk dengan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengenai tindakan yang perlu diambil mengenai hal tersebut. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK kemudian menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Langkah penyelamatan via lembaga penjamin simpanan atau LPS juga diusulkan. Rangkaian suntikan dana dilakukan pasca akuisisi LPS atas Bank Senturi. Suntikan pertama berjumlah 632 miliar.
Suntikan kedua berjumlah 2.776 triliun. Suntikan ketiga berjumlah 2,2 triliun. Walaupun pada akhir Desember 2008, Bank Senturi resmi lumpuh dengan catatan kerugian sebesar 7,8 triliun. Suntikan keempat tetap masuk pada Februari tahun 2009 sejumlah 1,55 triliun. KPK menaruh curiga terhadap perlakuan spesial ini dan mulai melakukan penyelidikan. Bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, hasil audit menunjukkan adanya berbagai masalah dan kejanggalan serius dalam proses penyelamatan Bank Senturi. Berdasarkan hasil audit tersebut, DPR juga ikut terlibat dengan mengusulkan hak angket untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Penyelidikan masif ini kemudian berbuah hasil. Daftar nama tersangka kasus bailout Bank Senturi, beberapa diantaranya adalah Robert Tantular sebagai shareholder Bank Senturi, Siti Fajriya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Hermanus Muslim sebagai Direktur Utama Bank Senturi. Akibat skandal ini, Badan Penyelidik Keuangan atau BPK menyebutkan telah menjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih 689,39 miliar atau 6,76 triliun rupiah. Dalam kasus ini ada 10 nama yang menjadi tersangka. Mereka adalah Budiono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swari selaku Deputi Senior Bank Indonesia, Siti Kholima selaku Deputi Gubernur 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, almarhum Budi Rochadi selaku Deputi Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Pengkreditan. Namun, skandal Bank Senturi tidak serta-merta dapat dihakimi sebagai kasus korupsi terstruktur, sistematis dan masif yang sengaja dilakukan oleh para pejabat negara demi keuntungan mereka masing-masing. Setidaknya bukan itulah modus operandi yang terbukti melalui penyelidikan dan penelusuran yang telah dilakukan berkali-kali. Namun, penyematan kata skandal pada kasus tersebut masih cocok digunakan karena memang terbukti adanya tindakan maladministrasi yang cukup fatal. Berkaca dari kasus tersebut, nilai transparansi dan prinsip akuntabilitas harus senantiasa diingat dan dipraktikkan sedemikian rupa oleh setiap institusi dan lembaga pemerintah, agar masyarakat tidak perlu mengalami dan mengulangi kecewaan serta patah hati setiap kali pemerintah bertindak. Dan mungkin itu saja pembahasan terkait skandal Bank Senturi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah dikarenakan pencucian uang dan semacamnya. Dan mungkin ada penyampaian Mimin yang kurang dari sisi referensi dan informasinya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.